Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta Baitullah dimanapun berada, apa kabar ya? Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali saya Neakia menyapa Anda di acara Cerita Tiga Masjid. Dan masih bersama saya Bapak Haji Usman, Ustadz Maman. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz, kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Ya, kemarin kita sempat berbincang-bincang nih Pak Ustadz tentang 3 masjid yang istimewa ya. Tentunya ini juga pengen eksplor lebih dalam lagi. Sebenarnya dari kisah 3 masjid yang kemarin disampaikan, kita ada 3 masjid istimewa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Nah, kita bicara urutan yang tertinggi dulu nih, Masjidil Haram, yang konon mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan pada kita di hadisnya pahalanya Masya Allah luar biasa, 100.000. Jauh banget ya Pak Ustadz. Kalau kita sholat di masjid-masjid yang dekat rumah cuma 1. Gimana itu ceritanya? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kudrat dan irodat berdasarkan ilmunya. Ia pilih seseorang menjadi direktur, ia pilih seseorang menjadi menteri, ia pilih seseorang menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pula memilih tempat ini punya kelebihan tertentu, yang ini punya kelebihan yang lain. Kalau kita datang ke daerah, ke kampung, kita menemukan sebuah kawasan di kampung, harga tanah per meternya dijualnya bukan meteran, tapi bahkan istilahnya tumbak. Itu pun harganya hanya 100-200 ribu rupiah. Tapi kalau kita datang ke Tokyo, datang ke New York, harganya bukan lagi tumbak, tetapi harganya sudah per meter kali sekian ratus ribu dolar. Luar biasa ya. Beda angka gitu ya. Beda angka. Masing-masing tempat punya posisi yang berbeda. Ada tempat yang strategis, ada yang kurang strategis, ada yang sama sekali tidak strategis. Demikian pula tempat yang Allah pilih. Maka 3 tempat itu menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan dengan tempat-tempat yang lainnya. Maka Allah tetapkan Masjidil Haram punya kedudukan tertinggi dibanding dengan Masjid Nabawi dan dengan Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita pernah menyebutkan bahwa Masjidil Haram ia berkedudukan 100.000 kali lipat pahalanya gitu. Kali lipat. Ini juga perlu dibahas bersama-sama oleh kita. Betul. Apa yang dimaksud dengan kali lipat dan apa dengan istilahnya multiple lipat. Misal kalau 2 kali 5 itu 10 kan? Gampang. 2 kali 5 10, 10 kali 5 50, 50 kali 2 100. Tapi kalau pangkat beda. 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 lagi kali 2 sampai kemudian nilainya tertentu. Nah, berapa kalau pangkatnya 1000? Unpredictable, tidak bisa lagi dihitung. Demikianlah simbol rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Haram itu tak terhingga. Jadi kalau 5 pangkat 1000 saja sudah bingung hitungnya, apalagi 5 pangkat 100.000, kita akan menemukan kesadaran yang gila kalau sampai bisa menyelesaikannya. Sulit. Nah, itulah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak terhingga. Walau ukuran-ukuran itu diperlukan untuk menemukan kesadaran masing-masing manusia. Iya, nggak kebayang luar biasa kalau kita harus menghitung-hitung pahala gitu ya, maksudnya. Contoh, kalau di Mekah misalkan selama ibadah haji kita 40 hari.
kali 5 kan kadang di Madinah juga. Kalau di Madinah orang 1000 kali lipat ya Ustaz ya. Sedangkan tadi di Aqsa 500 ternyata. Jadi Ya. urutannya di Aqsa 500 kali lipat pahalanya, berbeda dari masjid kita pada umumnya. Di semewah apapun masjidnya ya Ustaz ya, di Indonesia pun banyak masjid mewah tapi tetap pahalanya satu gitu ya. Tapi di Aqsa 500 kali lipat, di Nabawi 1000 dan Haram 100.000 kali lipat. Betapa bingung kita semua. Tapi kalau ada misalkan yang punya orientasi begini Pak Ustaz, udahlah kalau kita sudah punya pahala sebanyak itu berarti di Indonesia kita nggak usah sholat di masjid. Itu gimana tuh kalau masih ada yang pikir gitu? Betul ya. Itu aplikasi kesalahan penerapan dari hadis Nabi. Ketiga janji yang Allah berikan ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjidil Nabawi itu sebetulnya itu adalah rangsangan agar dia atau siapa saja yang berada jauh dari 3 tempat itu harus memulai kesadaran sujudnya untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu dibangun perlahan dari masing-masing masjidnya yang ada di tanah air. Nah, itu juga ya. Berarti kalau kita jarang di masjid di Indonesia, ujug-ujug di sana gitu ya, tapi nikmatnya pasti berbeda karena tidak Berbeda. biasa. Karena dia bukan hanya tidak biasa, dia belum mampu mengekspresikan apa sebetulnya dan kenapa sebenarnya saya harus sujud. Kalau orang mau merintis di tempat musolanya, di suraunya, di masjid yang mungkin jauh lebih besar lagi, dengan kesadaran yang bagus tentang isi apa yang dibaca pada saat dia berada di masjid, maka tahapan-tahapan itulah yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkinnya pecinta Baitullah di mana Anda berada. Kalau kita berpikirnya ujuk-ujuk kita nggak pernah sholat di masjid, di surau sekitar kita atau di musola, tiba-tiba langsung ke Masjidil Haram, mungkin kayak euforia gitu, gegar budaya gitu ya Ustaz ya. Kita tuh bingung kenapa begini. Tapi kalau yang sudah mengalami step by step ya, jadi tangga 1 biasa di surau, di masjid yang kecil, selalu menikmati masjid-masjid sekitar, masjid yang besar, tiba-tiba mendapat tempat yang akbar gitu yang bisa seperti itu, pasti kebahagiaannya jauh lebih dahsyat. Persis. Karena memang selalu kan bermula orang datang ke masjid itu dengan menyatakan ekspresi kekaguman dia. Iya, adem banget gitu ya, sejuk pastinya tuh, tenteram gitu. Identitas pasti selalu seperti itu kan? Betul. Seseorang yang tidak memiliki rasa kagum, seseorang yang tidak memiliki kesadaran betapa alam raya ini begitu hebat dan luas, betapa bumi yang kita injak itu sangat indah, yang harus dirawat dan itu tidak mudah melakukannya. Ikhtiar-ikhtiar seperti itu akan sangat banyak menguras tenaga, kemudian biaya, pikiran kita. Nah, kesadaran-kesadaran perjalanan-perjalanan itu kemudian ujungnya dia menyatakan ada sesuatu yang maha segala-galanya. Dan ketika ia menyatakan ada sesuatu yang maha dalam segala-galanya, itu dilatih, diekspresikan di tempat yang jauh. Nanti ketika dia itu kemudian punya peluang, punya kesempatan datang ke sana, disitulah bermaknanya nilai yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil satu contoh, ketika seseorang menyatakan Allahu Akbar, apa yang ada dalam benak dia dan dalam jiwa dia, dalam hati dia tentang keakbaran sesuatu. Tidak hanya sekedar kata-kata akbar, tidak sekedar kata-kata, apa yang dimaknai oleh dia. Wah, betapa ini sebuah peristiwa yang hebat, luar biasa. Apa yang ditemukan dalam kehebatan dia? Apa yang dia lihat bahwa itu adalah sesuatu yang hebat? Ambil contoh, ketika teman kita yang sudah berpisah berapa tahun ya, 30 tahun, dia baru ketemu. Dia menceritakan, alhamdulillah
Saya sekarang sudah berpisah dengan Anda selama 30 tahun dan gaji saya per bulan sekarang, saya sebagai CEO, gaji saya adalah 36.000 US dollar. Wah, bagi orang Indonesia, walaupun dia selesai sekolahnya S3 atau punya gelar 10 profesor, tidak akan menemukan pendapatan sebesar itu. Maka seseorang yang tiba-tiba mendengar bahwa pendapatan per bulannya itu 36.000 US dollar, dia akan bisa membayangkan betapa nikmatnya seseorang yang mendapatkan peluang dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki 36.000 US dollar per bulan. Kekaguman timbul kan, Bu? Dia merasa, wah, berbeda banget antara apa yang dia miliki dengan apa yang saya peroleh. Ini sebuah analogi ya, Ustaz ya? Ya, analoginya. Maka ketika kita datang nanti ke sana, baik ke Haram, ke Nabawi, ataupun juga ke Aqsa, harus memiliki kesadaran berupa pengetahuan, berupa pengalaman tentang step-step kemahabesaran dalam dalam kehidupan real sehari-hari. Dia baru tahu dan baru akan sadar bahwa gajinya itu masih rendah kalau sudah compare dengan teman yang gajinya jauh lebih besar. Dia baru sadar bahwa ilmu pengetahuannya tidak ada artinya apa-apa setelah berjumpa dengan sekian banyak ahli yang kondamnya sudah level dunia. Dia menyadari, oh iya ya, ternyata saya belum apa-apa. Dibanding dengan siapa? Dibanding dengan kenyataan-kenyataan lain. Ternyata di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Jadi pada intinya para pecinta Baitullah dimanapun Anda berada, ketika kita mempersiapkan diri untuk mengunjungi Masjidil Haram misalnya, tentunya kita juga harus jadi orang yang terbiasa juga mencintai masjid di sekitar kita, gitu ya maksudnya. Jangan sampai orang merasa kebalik. Kita masih banyak nih pahala yang ke Masjidil Haram. Jadi sebenarnya kalau mau dihitung itu masih banyak sisa tabungan kita pahala. Seolah-olah banyak orang yang begitu sehingga memaknai menunggu waktu sholat di Masjidil Haram itu tidak diaplikasikan di Indonesia. Kata-kata memaknai itu yang menjadi kuncinya. Seseorang kenapa mendapatkan pahala yang besar? Karena dia mampu memaknai semua ucapan dan gerak yang dia lakukan pada waktu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang pada ucapannya, pada gerakannya, sama sekali dia tidak bisa mengekspresikan apa makna terkandung yang ada di dalam bacaan, apa yang ada di dalam gerakan, maka nilainya menjadi sangat rendah. Boleh jadi dia zero, brong, tidak mendapatkan apa-apa. Kalau tidak tahu makna, tidak tahu mana apa-apa, kesana cuma just fun doang untuk share selfie misalnya segala macam, tapi dia juga bingung doanya apa, ini artinya apa. Kita paling sering mendekatkan kalimat ya Allah rahmatilah aku. Betul. Di dalam semua doa-doa waktu sholat, kata-kata rahmat, kata-kata sayang itu dia ekspresikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah memberikan rahmat kepada dirinya. Kalimat itu baru akan bermakna pada dirinya kalau dia mengetahui kata-kata rahmat dan dia punya pengalaman bagaimana menyayangi manusia serta alam lingkungan sekitarnya. Orang yang tidak pernah care, tidak pernah peduli kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan, maka tidak mungkin dia akan dengan nikmat menyatakan warhamni, ya Allah berilah rahmat kepada saya. Dirinya sendiri adalah orang yang tidak pernah menyayangi, bahkan kepada keluarganya pun juga tidak. Bagaimana dia bisa mengekspresikan betapa tingginya kesadaran rahmat itu? 500, 1000, 100.000 itu adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sujud, baik di tempat yang jauh ke Masjidil Haram atau berada di Masjidil Haram,
untuk meningkatkan kualitas kesadaran agama. Masya Allah, sampai batuk. Soalnya ada yang menyentuh banget ya tentang rahmat. Kalau kita memandang Ka'bah aja sampai 20 rahmat gitu ya Ustaz ya. Iya. Baik pemirsa, mungkin nampaknya kita harus dalami terlebih dahulu tentang arti rahmat atau kasih sayang dari Allah itu. Seperti kita telah mendengar bahwa walaupun kita banyak sekali pahala dan kita yakin bisa masuk surga, belum tentu kalau Allah tidak memberi rahmat. Gitu ya Pak Ustaz ya. Insya Allah kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang bagaimana rahmat dan segala macamnya tentang Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjid Aqsa di kesempatan yang mendatang. Sekian dulu kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam cerita 3 masjid. Saya Nek Ati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.